pun pada bulan Ramadan. Nah, sudah di Zoom lapar sore-sore gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan perjalanan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya sebagai pembina KMNU Sunan Kalijaga sangat berterima kasih kepada teman-teman pengurus, pada seluruh kader yang tetap bersemangat meskipun kondisinya sedang pandemi, ya kegiatan ini masih dilaksanakan dengan sangat antusias. Program-program kerja KMNU Sunan Kalijaga juga bisa dilaksanakan dengan baik meskipun dengan platform digital. Ya, matur suwun, saya kira itu bisa kita tingkatkan lagi ke depannya sehingga KMNU Sunan Kalijaga bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara, ya, terutama kita menanamkan ukhuwah watoniyah an-nadhiyah, ya, untuk terbentuknya generasi yang humanis tadi sesuai dengan tema dari istighosa dan pengajian akbar, ya. Alhamdulillah sore ini kita kehadiran narasumber, ya, dari Aswaja Center. Mudah-mudahan kita bisa ngalap ilmu, ya, dari beliaunya, ya. Jadi nanti monggo kita nikmati bersama. Luar biasa juga, ini banyak juga mantan-mantan ketua KMNU Sunan Kalijaga yang hadir. Ada Mas Amirul Wildan ini dari Jepara langsung live dari Jepara. Kemudian ada Mas Mukhlis, ini nggak tahu nih dari mana, ini mungkin dari Madura atau dari mana, ya. Kemudian Mas Yusron dari Aceh yang sekarang menjadi sekretaris GP Ansor Aceh, ya, dulu ketua KMNU Sunan Kalijaga pertama. Saya kira itu, saya mengucapkan selamat harlah untuk KMNU Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita, ya, untuk berkontribusi dalam ngopeni NU, ya. Saya kira dari itu, kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari pembina KMNU UIN Sunan Kalijaga. Kami haturkan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh penasihat KMNU UIN Sunan Kalijaga. Kepada Bapak Dr. Pil Sahiron MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan penasihat KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Syakir Ali MA. Mudah-mudahan beliau dikaruniai kesehatan, keberkahan, dan juga terlimpahnya rezeki, ya, baik secara finansial maupun spiritual. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pembina KMNU Dr. Abdul Qayyum, yang juga ini sangat luar biasa, ya, mengawal adik-adik pengurus dan juga anggota KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak 5 tahun, 6 tahun yang lalu, ya. Mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala, balasan baik di dunia maupun di akhirat. Adik-adik pengurus KMNU, dan tadi juga disebutkan ada Presidium Nasional 1 KMNU. Dan terutama ini adik-adik yang di Yogyakarta yang hadir pada sore hari ini, ya, dalam rangka memperingati harlah KMNU yang ke-6.
mulai dari ketua, sekretaris, mungkin ada wakil ketua, sekretaris bendahara, dan seluruh pengurusnya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi ketuanya sudah nyangkut, Mas Ihsanul Amal ya tadi ya, kalau nggak salah ya namanya ya. Baik. Panitia yang saya hormati juga, yang kami banggakan, dan semua undangan yang hadir pada acara istighatsah ya virtual dan pengajian akbar pada kesempatan hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat kepada kita semua, dan alhamdulillah dengan rahmat Allah kita bisa mengadakan hari lahir KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dengan cara melakukan istighatsah dan juga pengajian akbar ini satu kekhasan yang kita miliki ketika memperingati hari lahir. Kemudian kita selalu mengadakan doa bersama yang biasa disebut dengan istighatsah, juga supaya kita mendapatkan ilmu pengetahuan ya terus sampai kapanpun, maka kemudian juga dibarengi dengan pengajian akbar. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi dan mobil khusus yang tergabung di dalam rangka harlah ini, saya tidak akan menyampaikan sambutan yang berpanjang lebar ya, tidak ya, cuma hal-hal pentingnya semata, karena dalam waktu yang bersamaan ini juga ada rapat RKU, jadi mohon maaf nanti ya tidak bisa lama-lama ya bergabung dengan adik-adik pengurus dan juga anggota KMNU. Ya, dalam rangka harlah ini saya sebagai salah satu penasehat, jadi setelah Pak Kiai Syakir Ali, ini adalah saya yang menjadi penasehatnya, dan alhamdulillah juga istilahnya menemani pengurus, menemani ya, juga anggota KMNU di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga bukan hanya di UIN ya, dan mungkin ada UGM, ada UNY, dan juga perguruan tinggi lain yang ada di Yogyakarta yang tadi belum sempat saya sebutkan tadi ya. Selamat datang juga dan wassalam seluruh pengurus KMNU yang ada di perguruan tinggi lainnya. Nah, jadi selama kurang lebihnya 5-6 tahun bersama Mas Qayyum dan juga bersama tentunya Pak Syakir Ali yang menemani adik-adik, kami bangga, terus terang kami bangga kepada adik-adik KMNU, ya, keluarga besar Nahdlatul Ulama mahasiswa, keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama yang saya pikir sangat luar biasa, karena saya perhatikan dari pengurus dari satu pengurus pertama, kedua, ketiga sampai sekarang itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa, dan itu bernuansa apakah itu spiritual ya ataukah bernuansa akademik, itu yang saya perhatikan ya. Yang saya perhatikan itu istiqomah mengadakan kegiatan meskipun pada masa pandemi sejak tahun kemarin sampai agak menurun dari sisi kegiatan daratnya ya, kegiatan offline-nya, tetapi kegiatan virtualnya alhamdulillah saya beberapa kali menghadiri KMNU di acara KMNU. Jadi tadi yang sangat ketua umumnya tadi ya merasa sedih karena tidak bisa bertemu secara offline, sehingga ada keterbatasan lah. Kalau online itu kan ya kayak ya gimana gitu kira-kira ya, seharusnya ada konsumsi, nggak ada konsumsi, kegiatannya kan begitu. meskipun itu juga bagus juga ya kan, tetapi kalau tidak ketemu langsung itu rasanya bagaimana, silaturahim juga merasakan ada hal kurang lah kira-kira begitu ya. Tetapi alhamdulillah di masa pandemi ini pengurus juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa ya, yang banyak tetapi lebih banyak virtualnya ya. Karena
Nah, itu mudah-mudahan juga tidak jadi masalah ya, terus saja kemudian adik-adik yang tergabung di KMNU melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bermanfaat. Nah, tapi waktu ya saya masih ingat ketika main ke rumah saya, ya silaturahim ke rumah saya, kemudian pengurus-pengurus baru ini saya sekarang udahlah nggak apa-apa, virtual juga nggak apa-apa, silakan kegiatan apapun, mau seminar virtual, mau istighosa virtual atau apapun terserah, pokoknya yang penting mengadakan kegiatan, jangan sampai kemudian tidak tidak kegiatan di masa pandemi ini. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan di tengah-tengah masa pandemi ini. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih ya, dan tentunya juga kami terus berharap kepada semua anggota ya, bukan hanya pengurus tapi semua anggota untuk memajukan KMNU. Ini sangat bermanfaat ya bagi mahasiswa ya, bagi adik-adik semua, bagaimana cara berorganisasi ya, bagaimana cara memanage, bagaimana merencanakan kegiatan-kegiatan, bagaimana mengimplementasikan apa yang kurang, dievaluasi lagi terus. Nah, ini suatu saat saudara kan menjadi menjadi pimpinan ya, pimpinan di organisasi manapun ataukah di institusi apapun, pendidikan atau sosial keagamaan apapun. Nah, kalau sudah belajar berorganisasi begini, suatu saat saudara menjadi pemimpin, suatu saat menjadi tokoh ya, itu sudah bisa karena belajar dari KMNU. Dan satu hal lagi yang menjadi keistimewaan adik-adik KMNU itu damai gitu ya, sejuk. Kalau ketemu itu sejuk ya, tidak beringasan, ada aura ada aura santrinya itu masih kental KMNU itu. yang itu, jadi aura santrinya masih ada, masih terasa ya, sehingga kalau ketemu itu nyaman, enak banget gitu. Nah, itu terus saja yang dipertahankan hal yang baik yang semacam itu. Nah, adik-adik mahasiswa, marilah kita majukan ya, marilah kita kembangkan KMNU ya, dengan program-programnya, dengan apapun lah yang yang kira-kira bermanfaat bagi organisasi sendiri dan juga bagi kalian ya, bagi kalian sebagai anggota. Nah, jadi itu bagaimana caranya, silakan ya. Nah, usahakan kalau bisa sih berpikir bagaimana kemudian adik-adik itu bisa berkompetisi di dunia, baik itu di nasional maupun internasional. Coba programnya seperti apa ya. Jadi umpamanya kalau memang adik-adik ada yang ahli dalam bidang apa, umpamanya begitu ya, dalam bidang menulis, maka kemudian anak-anak KMNU ya, mahasiswa KMNU itu kemudian tampil ikut lomba apa. Tidak harus lomba memang ya, artinya event-event apapun yang itu yang bertingkat nasional maupun bahkan internasional, umpamanya yang karena bagus bahasa Arabnya, bagus bahasa Inggrisnya, ngikutin seminar, lalu membawa KMNU begitu. Harapan saya begitu, entah mau dari KMNU UIN Sunan Kalijaga, UGM, UNY silakan ya, tetapi KMNU-nya atas nama KMNU-nya itu harus tampil ya, sebaiknya tampil kayak begitu. Jadi ada label KMNU, itu memang utusan KMNU begitu, meskipun juga dalam waktu yang bersamaan utusan mana pokoknya kan gitu ya. Nah, itu jadi tampilkan sehingga KMNU itu kemudian menjadi lebih eksis terasa sekali, bisa dirasakan oleh anggotanya. Jadi mulai dari menjalankan organisasi, melakukan kegiatan-kegiatan kayak begitu ya, training, workshop dan seterusnya, pelatihan. Nah, pada akhirnya kemudian kita tampilkan di tingkat nasional. Apakah itu MTQ, ataukah nulis artikel, ataukah resensi buku, lomba kayak gitu, betul diikutin ya.
Sehingga kemudian nanti adik-adik juga para pengurus dan anggotanya itu bangga saya sebagai keluarga anggota atau pengurus dari KMNU, keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, itu bangga ya. Jangan sampai kemudian hanya ritual saja, ya tidak ada peningkatan, usahakan ada peningkatan kayak gitu. Ya. Mulai dari tingkat tadi itu apapun ya. Nah, mungkin ada divisi tersendiri yang untuk berpikir begitu, bagaimana memiliki kontribusi di tingkat wilayah, daerah maupun nasional atau bahkan internasional. Tapi benderanya itu KMNU, sehingga eksistensi KMNU itu terasa. Ya. Adik-adik juga bangga dibawa oleh KMNU, ya kan, ditingkatkan oleh KMNU kualitasnya. Tapi dalam waktu yang bersamaan KMNU-nya juga muncul. Ini KMNU memang benar ada organisasinya kayak gitu. Jadi tolong nanti ya pengurus-pengurus sekarang dan juga yang akan datang dimanapun ya, itu tunjukkan eksistensi KMNU dan KMNU berikan manfaat kepada anggotanya. Yang ya dari sampean, oleh sampean untuk sampean juga nanti kira-kira begitu. Sampai jangan itu ya. Nah ini itu maka yang terakhir dalam rangka memperingati arwah ini yang ke-6 ya. Saya sebagai salah satu penasihat mengucapkan selamat hari lahir KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan mudah-mudahan tambah maju, tambah berkembang, tambah bermanfaat, tambah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terakhir saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari penasihat KMNU UIN Sunan Kalijaga. Kami haturkan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Presidium Nasional 1 KMNU kepada Saudara Muhammad Fajrul Rahman SOS. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Yau Bapak Kiai Syakir Ali, Aku Nasir KMNU Sunan Kalijaga. Yang terhormat juga Bapak Dr. Pilsahir Samsudin MA selaku penasihat KMNU Kalijaga, dan tak lupa yang sama-sama kita hormati saat ini Bapak Dr. Abdul Qayyum Muhammad selaku pembina KMNU Sunan Kalijaga Jakarta, teman-teman pengurus KMNU Sunan Kalijaga, teman-teman regional KMNU PT, dan teman-teman Presmas yang alhamdulillah dapat hadir. Ada ini Mas Fazil dan Mas Ito, dan saya sudah sampaikan. Alhamdulillah karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul via dunia maya, via Zoom meeting dalam rangka hari lahir 6 KMNU Sunan Kalijaga Jakarta tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah hari ini di tengah-tengah bulan puasa, tepatnya hari Rabu 28 April, KMNU Sunan Kalijaga menginjak umur ke-6. Artinya KMNU Sunan Kalijaga ini sudah bukan istilahnya anak kecil lagi, tapi sudah menuju perkembangan yang lebih dewasa. Artinya juga KMNU
Sunan Kalijaga harus bisa membawa nama organisasi ini menjadi organisasi yang matang, profesional, dan dapat menciptakan kader yang loyalitas, berintegritas, dan berkomitmen tinggi terhadap organisasi. Semua itu bisa dilaksanakan, semua itu bisa dilakukan dengan adanya kombinasi para elemen yang ada di KMNU Sunan Kalijaga, dari pengurus, dari MPO maupun dari alumni yang di sini disebut Al-Pusika, supaya apa? Supaya dapat menciptakan KMNU Sunan Kalijaga ini sebagai organisasi yang diharapkan dalam filosofi ini yaitu menjadi KMNU yang terbaik di Indonesia maupun di Malaysia. Saya mewakili dari teman-teman Presidium Nasional KMNU mengucapkan selamat hari lahir ke-6 KMNU Sunan Kalijaga yang ke-6. Semoga di umur yang ke-6 ini KMNU Sunan Kalijaga tambah jaya, tambah berkah, tambah manfaat, dan dapat menciptakan kader yang loyal, yang berkomitmen, yang berintegritas, yang berkompetensi, dan dapat menjadi penerus para ulama di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Presidium Nasional 1 KMNU. Kami haturkan terima kasih. Acara yang keempat yaitu istighosah bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Syakir Ali MSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Sahiron dan kepada seluruh keluarga besar KMNU khususnya di UIN Sunan Kalijogo. Alhamdulillah kita sampai sekarang sudah sampai umur yang ke-6. Artinya kita sudah mencapai hari ulang tahun yang ke-6 KMNU. Semoga KMNU terus berjalan seiring berjalannya pengurus atau organisasi besarnya yaitu Nahdlatul Ulama. Dalam rangka hari ulang tahun ini, mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan KMNU terus berjaya bersama NU atau Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan para pengurus, pendiri, pengelola Nahdlatul Ulama termasuk anggotanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mujahadah istighosah ini, mari kita membaca sholawat nariyah yang paling mudah di antara sholawat yang sering banyak kita baca. Untuk itu, marilah kita mulai ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa zurriyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa khulafa'ir rasyidin wal ulama'in amilin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa azwajina wa aqribaina wa jamaatina wa jami'al muslimin wal muslimat. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ila hadrati arwahi keluarga besar Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia dan khususnya keluarga besar KMNO, seluruh pengurus dan anggotanya, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tankhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustaqbal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مؤمن لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك لا إله إلا الله والله أكبر تقربا إلى الله بأفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم تقبل واصل ثواب ما قرأنا من القرآن وما هللنا وما استغفرنا وما صلينا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة ناصلة بركة شاملة إلى حضرة حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين والعلماء العاملين وجميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا أزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا وطلابنا وجماعتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمور نهضة العلماء اللهم يسر أمور KNNU اللهم يسر أمور المسلمين اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian mudah-mudahan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan sehingga berjayalah KMNU dan seluruhnya keluarga besar Nahdlatul Ulama di Indonesia ini. Dan juga pada para pembimbing, pengasuh di kampus, kami doakan selalu kuat dan selalu mendapat kemudahan semuanya. Amin. Anak-anakku semua sukses dalam belajar dan menjadi mahasiswa dan selanjutnya akan menjadi umat yang berkualitas. Demikianlah kurang dan lebihnya. Saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan istighosah telah usai. Semoga dapat membawa keberkahan dalam acara Harlah KMNU UIN Sunan Kalijaga tahun ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan diisi oleh Gus Ahmad Royhan Afif SAG dari Aswaja Center PWNU DIY. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya ini kedengaran ya? Terdengar Gus. Kedengaran. Terdengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa ala Allahi wa billahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bina nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa yambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'aliki bihi wa bih wa yuktabu biha bi inayatillah bih wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtaqaw syahwatal masjid bih. Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat DRS Kiai Haji Muhammad Syakir Ali MSI selaku Rais Syuriah PCNU Kabupaten Sleman sekaligus pengasuh pondok pesantren Diponegoro. Yang terhormat Bapak Dr. Phil Sahiron MA selaku penasihat KMNU UIN Sunan Kalijaga. Yang terhormat Dr. Abdul Qayyum Muhammad SEI selaku pembina KMNU UIN Sunan Kalijaga. Dan yang saya banggakan teman-teman pengurus panitia maupun anggota KMNU UIN Sunan Kalijaga dan hadirin rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara harlah KMNU yang ke-6 meskipun secara virtual dengan tanpa halangan jatuh apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang telah mendapat syafaatnya fil yaumil qiyamah. Amin. Amin. Hadirin rahimakumullah. Sebelumnya saya di sini selaku perwakilan dari Aswaja Center. Perkenankan di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa poin terkait harlah KMNU yang ke-6 ini. Akan tapi sebelumnya mungkin saya ingin bercerita sedikit ya. Pada dasarnya saya ini juga alumni KAMNU di tahun kalau nggak salah 2016-2017. Angkatannya kayak kalau ada yang kenal kayak Mas Fatul, Mas Yaki. Itu tapi dulu saya juga karena barengan dengan masjid di pondok dan tidak bisa leluasa untuk mengikuti program-program di luar pondok sehingga saya termasuk yang tidak berperan aktif, kurang berperan aktif di KAMNU. Tetapi dulu saya hanya sering ikut di bidang kesenian hadroh. Salah satunya dulu juga ikut launching Al-Fayat. Hadrohnya Al-Fayat itu masih ya sekarang ya. Nah itu dulu saya ikut Al-Fayat dan bahkan di situ saya juga ikut bersama Mas Renal, terus Mas Yaki dan Mas Fatul juga itu dan lain sebagainya. Di situ di mana awal terbentuknya Al-Fayat itu juga langsung ikut festival gitu. Jadi langsung nekat ikut festival di Pelosok Kuning meskipun tidak juara tapi di situ memberikan pengalaman pribadi bagi saya karena bagaimanapun baru awal langsung ikut launching di mana dulu kalau namanya latihan itu berpindah-pindah tempat. Kadang di itu masjid tempatnya Mas Romli, kemudian di Masjid Dong Kuning, terus pernah di mana? Di taman dekat CH itu pernah latihan di sana. Pokoknya seadanya dulu belum ada sekre. Sekarang saya melihat kok ada asramanya, berarti ini berkembang sekali ini KAMNU. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan harlah KAMNU ya. KAMNU KMNU UIN Sunan Kalijaga yang ke-6 ini mungkin di umur yang ke-6 ini masih terbilang KMNU ini masih terbilang umur yang masih muda.
sehingga masih butuh proses panjang untuk lebih maju lagi, untuk lebih progresif lagi, sehingga nanti tentunya dalam proses perjuangan panjenengan sedaya ini, baik pengurus ataupun anggota KMNU 6 Sunan Kalijaga ini, nanti tentunya akan menghadapi rintangan-rintangan yang mungkin tidak mudah, akan tapi jangan sampai dalam kalian berjuang di KMNU ini menjadikan kalian putus asa. Mungkin semisal kita menyelenggarakan kegiatan atau program itu kok sudah dirancang sedemikian rupa dari awal, di planning dari awal sampai akhir sedemikian rupa, namun pada prakteknya kok nanti misal berjalan kurang maksimal, janganlah menjadikan kalian putus asa untuk tetap berjuang di KMNU, untuk tetap berkhidmah di KMNU, dan juga sekaligus misal nanti di KMNU itu mendapat problem-problem karena ya di usia yang masih muda ya, belum terbilang belum cukup matang untuk kedepannya, tentunya banyak persoalan yang masih perlu dihadapi, masih perlu dievaluasi oleh panjenengan sedaya. Dan itu semua janganlah menjadikan putus asa, karena bagaimanapun yang namanya putus asa, dan saya yakin kalian berkhidmah di KMNU ini merupakan rahmat Allah, sehingga jika kalian itu kok berputus asa nantinya di rahmat Allah, sebagaimana firman-Nya Allah mengatakan, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Mana di situ Allah menyandingkan sebuah sikap putus asa itu disandingkan dengan salah satu perilaku kaum kafir. Jadi jangan sampai kita dalam berproses di KMNU itu menjadikan kita putus asa. Selain itu juga jangan oleh pengarang kitab Ibnu Athaillah itu juga dikatakan bahwasanya la yusyakikannaka fil wa'di adamu wuqungil mauti wa intangayana zaman alla yakuna dalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Yang di situ kurang lebih artinya adalah bahwasanya jangan sampai menjadikanmu ragu terhadap janji Allah, di mana barang siapa yang berusaha pasti di situ juga akan mendapatkan hasilnya. Kita berjuang di KMNU juga tentunya berharap visi misi dari KMNU itu tercapai, sehingga ketika misalnya nanti mendapat problem atau mendapat masalah yang di situ menjadikan terhalangnya atau tidak tercapainya target-target, dan menjadikan di situ kalian ragu atas rahmat Allah, di mana meskipun telah jelas masa dari keberhasilan itu, tapi hasil itu belum tercapai, di situ janganlah kalian menjadikan putus asa dari rahmat Allah, jangan menjadikan ragu atas janji Allah, karena hal itu nantinya akan dapat menjadikan kita qadhan di basirotika, artinya rusaknya mata batin kita terhadap janji-janji Allah, dan juga ihmadan linuri sariratika, yang berarti di situ redupnya keyakinan kita terhadap Allah. Itu jangan sampai karena kita berjuang di KMNU itu mungkin di usia yang masih terbilang muda ini, nantinya terasa kok sulit sekali, kok nggak berkembang ya. Nah, itu jangan sampai menjadikan putus asa. Di sisi lain, sikap optimis yang sebalikannya dari sikap putus asa ini, yaitu harus senantiasa sabar dalam melakukan berjuang di KMNU ini. Karena bagaimanapun ibarat tumbuhan yang kita tanam itu tidak serta-merta langsung kita tanam langsung besar dan membuahkan hasil, membuahkan
buah. Tidak semerta-merta seperti itu, tapi harus ada prosesnya terlebih dahulu. Nah, di usia yang ke-6 ini tentunya KMNU ini adalah sedang proses dalam pendewasaan, sehingga jika banyak banyak kekurangan dan banyak 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 kekurangan dan banyak kesalahan itu masih wajar karena masih berproses sehingga nantinya di sisi lain tadi kita harus optimis terhadap perjuangan kita juga harus sabar, di sisi lain kita juga harus ikhlas jangan sampai mengharap sesuatu selain karena kita mencari ridho Allah. Di KMNU ini juga sebagai sebuah khidmat kepada NU dan juga umat, mana tentunya KMNU ini sebagai wadah ahli sunnah wal jamaah di lingkungan universitas khususnya UIN Sunan Kalijaga. Selanjutnya di sini saya juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait mungkin tema hari ini gitu. Tema hari ini itu mengukuhkan ukhuwah watoniyah an-nahdiyah untuk terbentuknya generasi yang humanis. Nah, kalau berbicara terkait ukhuwah watoniyah ini erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ukhuwah watoniyah itu merupakan modal dasar dalam pergaulan sosial kita dengan berbagai komponen yang ada di Indonesia ataupun bahkan secara lebih luas lagi di dunia, di mana ukhuwah watoniyah ini merupakan sebuah komitmen persaudaraan antara seluruh masyarakat yang terdiri dari berbagai macam-macam agama dan suku, budaya, bahasa, dan juga ukhuwah watoniyah ini yang merupakan yang harus kita jadikan sebagai prinsip bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara atas kesadaran keberagaman sehingga nantinya kita dapat hidup dengan damai dan saling menghargai. Nah, terkait ukhuwah watoniyah ini mungkin kita bisa merujuk ke salah satu firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang di situ dalam ayat itu kurang lebih terdapat 4 poin yang mungkin mampu menumbuhkan kesadaran kita terkait ukhuwah watoniyah. Yang pertama di situ disebutkan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Bahwasanya kita harus menyadari bahwa kita adalah spesies yang sama, yakni spesies manusia ya. Baik laki-laki maupun perempuan, baik yang berkulit hitam ataupun berkulit putih, yang keturunan Arab atau non Arab itu kita semua itu adalah spesies manusia, satu jenis sama-sama manusia yang di situ juga merupakan keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang kedua yaitu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwasanya setelah kita menyadari bahwa kita itu sama-sama baik laki-laki maupun perempuan itu adalah manusia, itu juga di situ Allah juga menjadikan kita itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Agar apa? Agar kita semua itu saling mengenal. Kita semua saling mengenal, ibarat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi adanya kita saling mengenal, tumbuhlah kesadaran kita untuk ternyata di Indonesia ini memang beragam suku, budaya, bahkan agama, sehingga tidak
tidak berhak untuk kita mengeklaim bahwasanya di negara ini adalah negara harus dijadikan negara Islam misalnya. Nah, itu bukanlah hak kita, karena bagaimanapun kita diciptakan di dunia ini itu secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kemudian poin yang ketiga di situ disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan di situ memberikan arti bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di situ penggunaan atqakum di situ menggunakan kata isim tafdil superlatif yang di situ menunjukkan konteks pergaulan tersebut adalah konteks yang luas yang mencakup kalau internasional. Artinya Allah menginginkan terwujudnya sebuah kedamaian dan kerukunan secara luas, secara internasional. Nah, semua kondisi tersebut akan menjadi kondusif baik secara intern maupun ekstern antara umat beragama, antara umat berbangsa, budaya, dan bahkan antar negara, asalkan mereka mau bertakwa dalam arti bertakwa secara benar, secara benar. Ketakwaan tersebut yang nantinya akan melahirkan sikap yang mulia, yang dapat saling menghargai, saling toleran, serta menjauhkan dari sikap intoleran dan eksklusif. Kemudian yang keempat, di situ disebutkan innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Kedua sifat tersebut, alimun khabir, itu merupakan sifat yang menunjukkan kemahatauan Allah. Di mana kalau penekanan dari sifat alim di situ berarti menjangkau pengetahuannya yang menjangkau sesuatu. Sedangkan di al-kabir itu penekanannya adalah pada sesuatu yang diketahui itu. Sehingga penggunaan ngalimun khabir ini juga itu kalau di dalam Al-Qur'an itu biasanya itu menunjukkan bahwasanya terkait hal-hal yang sulit atau bahkan tidak dapat diketahui oleh manusia. Dalam hal ini, yang dalam ayat ini, ketakwaan itu tidak bisa kok kita mengaku paling takwa, itu tidak bisa. Ketakwaan itu adalah wilayah Allah. Ini juga senada dengan yang ada di surat At-Taubah ayat 44 yang di situ terkait orang-orang munafik yang dulu meminta izin untuk tidak ikut berperang kepada Nabi, kemudian karena mereka mengaku beriman, kemudian Rasulullah mengizinkan, tetapi ternyata mereka berbohong kepada Rasulullah sehingga Rasulullah merasa bersalah. Namun bagaimanapun Allah telah memaafkan Rasulullah karena terkait ketakwaan hanyalah Allah yang mengetahui. Wallahu alimun bil muttaqin. Bahwasanya Allah lah zat yang maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Sehingga di sini ketakwaan itu tidak bisa kita jadikan sebagai sesuatu untuk kita membanggakan diri merasa paling bertakwa, itu tidak bisa. Karena bagaimanapun kita tidak memiliki ruang untuk membanggakan diri terkait ketakwaan kita. Itu tadi 4 poin yang sekiranya terkait ukhuwah watoniyah secara umum ya, Kemudian ketika kita kaitkan dengan ukhuwah watoniyah an-nahdiyah, yang berarti di situ adalah persaudaraan kebangsaan antar warga NU, antar orang Nahdiyin. Di situ kita mungkin bisa merujuk ke surat apa itu Al-Imran yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di situ berpegang teguhlah kalian, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada atau dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Di situ
di situ menunjukkan ukhuwah bagi kita sebagai warga Nahdliyin antar sesama warga Nahdliyin, yaitu wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah di situ ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ketika seseorang atau warga Nahdliyin itu kok masih mampu memegang erat ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, itu tentunya tidak akan terjadi perpecahan di antara mereka. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwasanya persatuan dan kesatuan itu memang hal yang sangat penting, dan terkait dengan ukhuwah watoniyah anwahdiyah ini, kita mungkin bisa merujuk ke empat sikap di ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, yakni yang pertama itu ada tawasud, ya kan, terus ada tasamuh, kemudian ada tawazun, kemudian ada i'tidal. Nah, dengan kita masih berpegang teguh dengan empat sikap ini, empat sikap dalam ajaran Ahlu Sunnah ini, insya Allah kita tetap atau bisa tidak akan terjadi perpecahan di antara kita, dan dengan bersikap empat sikap tersebut itu menjadikan kita sebagai generasi yang humanis, di mana misalnya sikap tawasud, moderat yang di situ berarti tidak ekstrim kanan ataupun juga tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri. Sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan sikap seperti moderat ini adalah sikap yang menghindarkan kita dari sikap-sikap ekstrim atau yang biasa disebut dengan tatoruf, atau yang biasa disebut dengan tatoruf. Itu dengan kita sebagai warga Nahdliyin tetap berpegang dengan sikap tawasud itu kita akan mampu bersikap adil, artinya tidak ke kanan, tidak ke kiri, artinya tetap di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, misalnya ada tasamuh, toleran di sini sikap terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, yang terutama terkait hal-hal furu' atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Misalnya dalam konteks hukum Islam, misalnya kita senantiasa toleran terhadap produk-produk pemikiran, macam-macam fikih. Kemudian dalam konteks sosial budaya, misalnya kita juga harus toleran dengan tradisi yang berkembang di masyarakat. Terlebih apalagi kalau kita mampu dengan kita bersinggungan langsung dengan kebudayaan yang ada di masyarakat, syukur-syukur kita justru malah bisa berakulturasi dengan budaya setempat, yang menjadikan biasanya kita berpedoman dengan itu maqalah al-muhafadzatu ala qadimi sholah wal ahdi bil jadidil aslah, yang di situ menjaga budaya lama yang baik dan mengambil budaya baru yang lebih baik. Di situ menunjukkan adanya akulturasi budaya, yakni perpaduan dua budaya yang saling bertemu, kemudian memunculkan budaya baru, yang budaya baru itu tidak meninggalkan budaya lamanya. Misalnya kita bisa ambil contoh tulisan pegon. Tulisan pegon itu terdapat akulturasi budaya Jawa dan Arab, di mana kalau tahu pegon ya, harusnya tahu ini. Pegon itu meskipun tulisannya Arab, tapi di situ kadang bunyinya Jawa, kadang Sunda, bahkan kadang Indonesia. Nah, itu merupakan wujud akulturasi dari sebuah budaya. Kemudian yang ketiga ada
tawazun, seimbang. Seimbang artinya seimbang adalah sikap dalam berkhidmah demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan Allah. Hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal itu harus seimbang. Misalnya kita menjadi pribadi yang menjadi pribadi yang sering beribadah dengan taat, akan tapi kita acuh dengan lingkungan kita. Nah, itu tidak seimbang, itu bukan termasuk sikap Nahdliyin, bukanlah sikap warga NU. Kalau warga NU itu harus seimbang, senantiasa seimbang. Karena ini juga teringat perkataan Imam Ghazali yang di situ mengatakan bahwasanya rasionalisme itu bisa mengantarkan kepada kemajuan, namun bisa juga menjauhkan manusia dari Tuhan. Sebaliknya, intensitas kita yang berlebihan terhadap aspek batin itu juga dapat melumpuhkan intelektualitas kita, kreativitas kita, dan etos kerja kita. Sehingga misalnya ada orang kok mempeng kalau beribadah, tapi kalau terkait dengan tetangganya itu acuh tak acuh, tidak mau saling membantu. Nah, itu perlu dipertanyakan, itu kalau misal itu mengaku warga Nahdliyin perlu dipertanyakan kenahdliyannya. Karena bagaimanapun kalau warga Nahdliyin itu memiliki sikap yaitu tawazun, seimbang. Kemudian yang selanjutnya iktidal, tegak lurus. Iktidal, tegak lurus. Di situ sikap tegak lurus dalam arti tidak condong kepada kepentingan selain Nahdlatul Ulama. Kalau di KMNU ya berarti tidak condong ke kepentingan di luar KMNU. Artinya misalnya saya ikut KMNU itu biar dapat jodoh. Jangan itu. Jangan sampai anggota atau kalau bahkan pengurus atau panitia biarlah ini kok ikut KAMNU, mulai mempeng di KAMNU itu karena ada suatu hal ya dapat jodoh, itu jangan sampai seperti itu. Karena bagaimanapun yang dimaksud dengan sikap iktidal adalah lurus, tegak lurus. Yang lurus artinya di situ adalah semata-mata berjuang demi kepentingan NU itu sendiri dan umat, NU dan umat, dan sikap tegak itu menunjukkan arti menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nah, itu 4 hal itu yang harus kita pegang sebagai warga NU, warga Nahdliyin, sehingga ketika kita masih memegang 4 pilar tersebut, insya Allah kita tetap menjadi generasi yang humanis. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, karena ini sudah lebih tadi oleh panitia dibatasi waktunya untuk hanya sampai di jam 5:10 ya. Tapi ini tadi mulainya juga agak sore, sehingga molor sedikit gak apa-apa ya. Jadi demikian tadi yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari Aswaja Center. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat, dan harapan saya kepada KMNU terus semangat berjuang di KMNU, jangan berputus asa, jangan tetap optimis dan sabar serta ikhlaslah berjuang di KMNU. Saya berharap kedepannya KMNU dengan adanya harlah yang ke-6 ini, nantinya KMNU akan menjadi lebih maju lagi, lebih progresif lagi, lebih inovatif lagi, lebih informatif lagi, dan lebih berjaya lagi. Dan sekaligus saya di sini perwakilan dari Aswaja Center juga mohon doanya dan mohon dukungannya, karena di sini juga sama-sama Aswaja Center itu juga baru merilis lagi. Yang dulu sempat ada, terus sekarang diambil alih oleh PWNU, sehingga kemarin
dibentuk lagi Aswaja Center itu sehingga masih berumur beberapa bulan. Aswaja Center masih sangat muda sekali sehingga butuh dukungan dan doa dari teman-teman sekalian. Semoga Aswaja Center ke depannya lebih maju, lebih berjaya lagi dan lebih mampu menjadi benteng Ahlu Sunnah wal Jamaah khususnya daerah istimewa Yogyakarta ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi oleh Gus Ahmad Raihan Afif SAG dari Aswaja Center PWNU DIY. Sungguh luar biasa materi yang telah disampaikan. Semoga dapat menambah motivasi dan menambah semangat terkhusus bagi kader-kader KMNU UIN Sunan Kalijaga. Kepada Gus Ahmad Raihan Afif SAG, kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan, acara selanjutnya yakni doa sekaligus prosesi pemotongan tumpeng. Adapun doa akan dipimpin oleh saudara Muhammad Habibur Riza. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelum memotong tumpeng berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا ومزيدا يا ربنا لك الحمد ولك وكما ينبغي لجلالك وعلي سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ورياضة في الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد والصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حفظ علينا في شرر الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الحزن والكسل والبخل والحسد وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفسي لا تسبح ومن دعوات لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولمن له حق علينا حق وأحسن إلينا وكافة المسلمين أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh
Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah KMNU pimpinan berjaga Jakarta yang tetap ini telah kita rayakan di hari lahirnya, tepatnya tanggal 28 April 2021 ini. Mudah-mudahan hari lahir ini menjadi awal yang baik untuk kami itu depannya, dan kami itu selama satu kepengurusan ke depannya, baik dari kami itu komisariat ataupun kami itu fakultas. Dengan ini tumpeng saya potong. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Allah dikasih selamat, mabrur potongan pertama sengaja diserahkan kepada Ketua Panitia Harlah jaga tetap ini, karena hari ini merupakan awal dari kegiatan besar KMNU Jakarta, tepatnya pada bulan Juni besok. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk Harlah di bulan Juni besok. Mungkin cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, rangkaian acara demi acara telah terlalui pada sore hari ini. Tibalah kita di penghujung acara. Namun, sebelum acara pada hari ini kami tutup, kami selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.